Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, menjauhi syirik dan bergantung hanya kepada Allah. Penjelasan dari kitab Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa menjauhi syirik dan bergantung hanya kepada Allah adalah inti dari tauhid yang sejati. Seorang hamba tidak akan mencapai kedekatan dengan Allah jika hatinya masih bergantung kepada selainnya, baik itu dalam bentuk makhluk, harta, jabatan, atau bahkan amal ibadahnya sendiri. Makna syirik dan bahayanya. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa syirik adalah penyakit hati yang paling berbahaya dan penghalang utama bagi seseorang dalam mencapai keikhlasan dan tauhid sejati. Syirik bukan hanya berarti menyembah berhala atau mempersekutukan Allah secara nyata, tetapi juga meliputi segala bentuk ketergantungan kepada selainnya, baik dalam keyakinan, perbuatan, maupun tujuan hidup. Makna syirik dalam Islam. Secara bahasa, syirik berarti menyekutukan atau menjadikan sesuatu sebagai sekutu. Dalam konteks akidah, syirik adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu dalam hal rububiyah, keberadaan dan kekuasaannya, uluhiyah, hak untuk disembah, atau asma wa sifat, nama dan sifat-sifatnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa syirik bertentangan langsung dengan tauhid, yang merupakan inti dari keimanan seorang muslim. Jika seseorang masih memiliki unsur syirik dalam keyakinan atau amalannya, maka ia belum mencapai ketauhidan yang sempurna. Jenis-jenis syirik menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam Futuh Al-Ghaib, syirik dibagi menjadi dua kategori utama, syirik jali, syirik besar. Syirik jali adalah bentuk syirik yang jelas dan nyata, serta dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Contoh-contohnya antara lain, menyembah selain Allah, seperti menyembah berhala, matahari, bulan, atau makhluk lainnya. Memohon pertolongan kepada selain Allah dalam perkara yang hanya Allah mampu lakukan, seperti meminta keberkahan dari kuburan, benda-benda tertentu, atau makhluk gaib tanpa izin syar'i. Meyakini ada kekuatan lain yang setara dengan Allah, seperti mempercayai bahwa jin, dukun, atau orang tertentu memiliki kekuatan yang independen tanpa bergantung kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memperingatkan bahwa syirik besar adalah dosa yang paling besar dan tidak akan diampuni kecuali dengan taubat yang sungguh-sungguh. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Syirik khafi, syirik kecil dan tersembunyi. Syirik khafi adalah bentuk syirik yang tidak tampak secara jelas, tetapi tertanam dalam hati dan amal seseorang. Ini adalah jenis syirik yang lebih sulit disadari, tetapi tetap berbahaya bagi keimanan. Beberapa contohnya, riya, pamer dalam ibadah. Seseorang melakukan amal bukan karena Allah, tetapi karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Ujub, bangga dengan amal sendiri. Merasa bahwa ibadah dan kebaikannya adalah hasil dari dirinya sendiri, bukan karena taufik dari Allah. Mengandalkan makhluk lebih dari Allah, bergantung sepenuhnya kepada manusia, uang, atau kekuasaan, seolah-olah mereka adalah sumber utama kehidupan, bukan Allah. Takut kepada selain Allah, lebih dari takut kepadanya. Misalnya, takut kehilangan jabatan atau harta lebih daripada takut kehilangan ridha Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa syirik khafi adalah penyakit hati yang sangat halus, sehingga banyak orang yang tidak menyadarinya. Bahkan, seorang ahli ibadah bisa terjerumus dalam syirik khafi jika hatinya masih berharap selain kepada Allah dalam amalnya. Bahaya syirik dalam kehidupan dan akhirat. Syirik bukan hanya merusak hubungan seorang hamba dengan Allah, tetapi juga membawa dampak buruk dalam kehidupan dunia dan akhirat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menguraikan beberapa bahaya syirik sebagai berikut. Bahaya syirik di dunia. Menghilangkan ketenangan hati.
Orang yang terjerat syirik selalu merasa gelisah karena hatinya tidak bergantung kepada Allah sepenuhnya, menjadikan hidup penuh ketergantungan kepada selain Allah. Ia akan selalu merasa butuh persetujuan manusia atau mengandalkan makhluk lain untuk kebahagiaannya. Mengundang musibah dan kesulitan, Allah sering menguji orang yang hatinya belum lurus dalam tauhid dengan berbagai kesulitan agar ia kembali kepadanya. Bahaya syirik di akhirat. Syirik besar menyebabkan seseorang kekal di neraka. Jika seseorang meninggal dalam keadaan masih melakukan syirik besar, maka ia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Menghapus amal kebaikan. Allah tidak menerima amal yang tercampur dengan syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Menjauhkan seseorang dari cahaya ma'rifatullah. Orang yang hatinya masih dipenuhi dengan syirik tidak akan bisa merasakan kedekatan sejati dengan Allah. Cara membersihkan diri dari syirik. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib memberikan beberapa langkah untuk menjauhi syirik dan menjaga kemurnian tauhid. Mempelajari tauhid secara mendalam. Ilmu adalah kunci utama untuk memahami mana yang termasuk syirik dan mana yang bukan. Mengikhlaskan niat dalam setiap amal. Sebelum beribadah, seseorang harus memastikan bahwa amalnya dilakukan hanya karena Allah. Memperbanyak doa dan zikir. Doa seperti, "Ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang ikhlas dan jauhkan aku dari syirik yang tersembunyi maupun yang nyata." Harus sering dipanjatkan. Menjauhi lingkungan yang dapat menjerumuskan kepada syirik. Berteman dengan orang-orang saleh akan membantu menjaga kemurnian tauhid. Bertawakal hanya kepada Allah. Tidak menggantungkan hati kepada makhluk, tetapi meyakini bahwa semua pertolongan datang dari Allah semata. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa syirik adalah musuh utama tauhid dan dapat menghancurkan hubungan seorang hamba dengan Allah. Syirik besar membawa seseorang kepada kekafiran, sementara syirik kecil mengurangi nilai amal dan menjauhkan hati dari keikhlasan. Oleh karena itu, setiap muslim harus selalu berusaha menjaga kemurnian tauhid dengan menjauhi segala bentuk syirik, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ciri-ciri orang yang masih terjerumus dalam syirik khafi. Menurut Futuh Al-Ghaib, seorang hamba yang masih terjebak dalam syirik khafi biasanya memiliki ciri-ciri berikut. Merasa memiliki daya dan upaya sendiri. Ia menganggap bahwa rezeki, kesuksesan, dan keberhasilan adalah hasil dari usaha dan kecerdasannya sendiri, bukan karena karunia Allah. Takut kehilangan dunia. Ia lebih takut kehilangan harta, jabatan, atau pujian manusia daripada kehilangan ridha Allah. Beribadah karena ingin dipuji. Salatnya, sedekahnya, dan amal salehnya dilakukan bukan untuk Allah, tetapi untuk mendapatkan pengakuan dan penghormatan dari orang lain. Bergantung pada makhluk, ia lebih percaya kepada manusia daripada kepada Allah dalam menghadapi masalah hidup. Jika mengalami kesulitan, ia lebih dulu mencari pertolongan kepada manusia tanpa mengingat Allah. Bergantung hanya kepada Allah, hakikat tauhid yang sejati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa bergantung hanya kepada Allah berarti meyakini bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah miliknya dan berada dalam kendalinya. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa izinnya. Oleh karena itu, seorang mukmin sejati harus melepaskan segala bentuk ketergantungan kepada selain Allah dan menyerahkan seluruh urusannya kepadanya dengan penuh keyakinan dan tawakal. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa salah satu tanda utama dari tauhid yang sejati adalah bergantung hanya kepada Allah dalam segala hal. Bergantung kepada Allah berarti menyerahkan segala urusan kepadanya, yakin bahwa hanya Dia yang memiliki kuasa atas segala sesuatu dan tidak mencari sandaran lain selainnya dalam kehidupan. Ini adalah hakikat dari tawakal yang merupakan puncak tauhid seorang mukmin. Makna bergantung hanya kepada Allah dalam tauhid. Tauhid bukan sekadar meyakini keesaan Allah dalam lisan, tetapi harus terwujud dalam keyakinan dan amal seseorang. Bergantung kepada Allah dalam arti tauhid sejati memiliki beberapa aspek utama. Tauhid rububiyah, meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya yang menciptakan, mengatur, dan mengendalikan alam semesta. Tauhid uluhiyah, menjadikan Allah satu-satunya yang disembah dan ditaati dalam segala aspek kehidupan. Tauhid asma wa sifat, mengakui bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang sempurna dan tidak ada makhluk yang menyerupainya dalam hal itu.
Bergantung kepada Allah berarti mengakui bahwa hanya Dia yang memiliki kuasa penuh atas kehidupan kita, sehingga hati kita tidak terikat pada makhluk, benda, atau keadaan duniawi. Bahaya bergantung kepada selain Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib memperingatkan bahwa bergantung kepada selain Allah adalah bentuk kesalahan dalam tauhid. Beberapa bentuk ketergantungan yang keliru antara lain: ketergantungan pada harta. Seseorang yang menggantungkan hidupnya pada harta akan kehilangan rasa tawakal. Ketika hartanya hilang, ia merasa dunia seakan runtuh. Padahal rezeki adalah milik Allah, dan Dialah yang memberi serta mengambilnya sesuai kehendaknya. Ketergantungan pada manusia. Mengandalkan manusia secara berlebihan dalam hidup dapat mengurangi keyakinan kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dan tidak memiliki kuasa tanpa izin Allah. Jika seseorang terlalu bergantung pada manusia, maka ia akan kecewa karena manusia tidak bisa selalu memenuhi harapan. Ketergantungan pada status atau jabatan. Banyak orang merasa bahwa kehormatan dan kebahagiaan mereka bergantung pada kedudukan atau jabatan. Namun, dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa semua kedudukan adalah sementara dan hanya Allah yang memiliki kehormatan yang sejati. Ketakutan berlebihan terhadap masa depan. Rasa takut terhadap masa depan seringkali membuat seseorang kehilangan kepercayaannya kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa seorang mukmin sejati tidak perlu khawatir secara berlebihan, karena semua yang terjadi adalah ketetapan Allah yang terbaik. Ciri-ciri orang yang bergantung hanya kepada Allah. Orang yang benar-benar bertauhid dan hanya bergantung kepada Allah memiliki beberapa tanda dalam kehidupannya. Antara lain, tawakal yang kuat. Mereka tidak panik dalam menghadapi kesulitan, karena yakin bahwa Allah selalu mencukupi kebutuhan mereka. Mereka tidak merasa sombong saat diberi nikmat, karena menyadari bahwa semuanya berasal dari Allah. Ketenteraman hati. Orang yang bertauhid tidak mudah terguncang oleh keadaan dunia, karena ia memahami bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah. Tidak takut kepada makhluk. Ia tidak takut kepada manusia atau makhluk lain, karena tahu bahwa hanya Allah yang memiliki kuasa penuh atas dirinya. Ketaatan yang murni. Semua ibadahnya dilakukan hanya karena Allah, bukan karena ingin dipuji atau mendapatkan manfaat duniawi. Kesabaran dalam ujian. Ketika diuji, ia tetap bersabar dan tidak mengeluh, karena yakin bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik. Cara menanamkan ketergantungan hanya kepada Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan beberapa cara agar seseorang bisa mencapai tauhid yang sejati dan tidak lagi bergantung kepada selain Allah. Memperkuat keyakinan kepada Allah. Merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan kekuasaan Allah dan kebergantungan makhluk kepadanya. Memahami bahwa segala sesuatu terjadi atas izin dan kehendak Allah. Membiasakan diri dengan tawakal. Menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah berusaha sebaik mungkin. Tidak cemas berlebihan terhadap hasil suatu usaha, karena hasilnya ada di tangan Allah. Memurnikan niat dalam ibadah. Beribadah hanya karena Allah, tanpa mengharapkan pujian atau balasan dari manusia. Menghindari riya dan ujub yang dapat merusak keikhlasan dalam ibadah. Memperbanyak zikir dan doa. Zikir yang istiqomah akan menguatkan ketergantungan hati kepada Allah dan menjauhkan dari kebergantungan kepada makhluk. Berdoa agar Allah menguatkan hati dalam tauhid dan tawakal, menjauhi godaan dunia yang melemahkan tauhid, menghindari sifat materialistis yang membuat seseorang lebih percaya kepada harta daripada kepada Allah, menjauhi lingkungan yang penuh dengan syirik kecil dan kemunafikan, hikmah dan manfaat. Bergantung hanya kepada Allah. Orang yang telah mencapai tingkat tauhid sejati akan mendapatkan banyak keberkahan dalam hidupnya. Beberapa hikmah dan manfaatnya adalah ketenangan batin. Tidak lagi merasa khawatir atau takut akan kehidupan duniawi. Keberkahan dalam rezeki. Allah mencukupi segala kebutuhannya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Kekuatan dalam menghadapi cobaan. Ia mampu menghadapi ujian hidup dengan penuh kesabaran dan ketenangan. Kemudahan dalam ibadah. Tidak ada lagi beban dalam beribadah karena semua dilakukan dengan ikhlas dan hanya untuk Allah. Mendapatkan ridha Allah. Allah mencintai hamba yang sepenuhnya bergantung kepadanya dan menjadikannya bagian dari wali-walinya.
Bergantung hanya kepada Allah adalah inti dari tauhid yang sejati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menegaskan bahwa seorang mukmin sejati harus membebaskan dirinya dari segala bentuk ketergantungan kepada makhluk dan menyerahkan sepenuhnya kehidupannya kepada Allah. Dengan memperkuat tawakal, menghindari syirik kecil, dan memurnikan niat dalam ibadah, seseorang dapat mencapai tauhid yang sempurna dan merasakan kedekatan yang hakiki dengan Allah. Buah dari menjauhi syirik dan bertawakal kepada Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa menjauhi syirik dan bertawakal kepada Allah adalah dua kunci utama dalam perjalanan spiritual seorang hamba. Ketika seseorang benar-benar melepaskan diri dari segala bentuk kesyirikan, baik yang nyata, syirik jali, maupun yang tersembunyi, syirik khafi, serta menggantungkan seluruh harapannya hanya kepada Allah, maka ia akan mendapatkan berbagai buah keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Berikut ini adalah buah atau hasil yang akan diperoleh oleh seorang hamba yang menjauhi syirik dan bertawakal sepenuhnya kepada Allah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib. Ketenangan hati dan jiwa. Orang yang bertawakal kepada Allah akan merasakan ketenangan batin yang mendalam. Ia tidak lagi merasa cemas terhadap urusan dunia, karena yakin bahwa semua yang terjadi adalah ketetapan Allah yang terbaik baginya. Bebas dari kecemasan dan ketakutan, ia tidak takut kehilangan rezeki, karena tahu bahwa Allah adalah Maha Pemberi. Ia tidak takut terhadap manusia, karena menyadari bahwa segala sesuatu berada dalam genggaman Allah. Ia tidak khawatir akan masa depan, karena percaya bahwa Allah selalu mengatur yang terbaik bagi hambanya. Hati yang penuh ridha dan syukur, ia selalu ridha terhadap apa yang Allah tetapkan, baik yang menyenangkan maupun yang menguji kesabarannya. Syukurnya semakin mendalam karena ia menyadari bahwa segala yang datang kepadanya adalah karunia dari Allah, perlindungan dan pertolongan langsung dari Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa orang yang bertawakal akan selalu mendapatkan pertolongan Allah dalam setiap kesulitan. Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya, bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Pertolongan dalam menghadapi ujian hidup. Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang dihadapi seorang hamba yang bertawakal. Kesulitannya tidak akan pernah melebihi kemampuannya, karena Allah memberikan kekuatan dan kesabaran untuk menghadapinya. Dijaga dari godaan syaitan dan keburukan dunia. Syirik adalah pintu masuk bagi syaitan untuk menyesatkan manusia, sedangkan tawakal kepada Allah adalah benteng yang kuat untuk melindungi diri dari tipu daya mereka. Orang yang bertawakal tidak mudah tergoda oleh rayuan duniawi, karena hatinya sudah terpaut kepada Allah. Keberkahan dalam rezeki dan kehidupan. Allah akan mencukupi rezekinya dan menjadikannya penuh keberkahan. Ia tidak akan terjatuh dalam ketamakan, karena menyadari bahwa rezeki telah ditetapkan oleh Allah. Kekuatan spiritual dan kedekatan dengan Allah. Ketika seseorang menjauhi syirik dan hanya bertawakal kepada Allah, ia akan semakin dekat dengannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebutkan bahwa orang yang bertawakal dengan sempurna akan mencapai derajat spiritual yang tinggi, karena hatinya sudah murni dari segala ketergantungan selain Allah, merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Ia akan selalu merasa dalam pengawasan Allah, muraqabah, sehingga kehidupannya dipenuhi dengan kesadaran akan kebesarannya. Hatinya selalu tertaut kepada Allah, sehingga ia merasakan ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki. Dianugerahi cahaya ilahi dalam hati. Dengan menjauhi syirik dan bertawakal, seseorang akan diberi cahaya dalam hatinya yang membimbingnya menuju kebenaran. Cahaya ini akan menjauhkan dirinya dari kesesatan dan mendekatkannya kepada hidayah Allah. Kekuatan dalam menghadapi cobaan. Orang yang bertawakal tidak mudah menyerah dalam menghadapi ujian hidup, karena ia yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Ia memiliki keteguhan hati yang kuat, sehingga tidak goyah oleh goncangan dunia. Kesempurnaan tauhid dan keikhlasan dalam ibadah. Salah satu buah terbesar dari menjauhi syirik dan bertawakal adalah kesempurnaan tauhid. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa tawakal yang sejati adalah puncak dari tauhid, di mana seorang hamba tidak lagi melihat dirinya sebagai pelaku utama dalam kehidupan, melainkan sebagai makhluk yang sepenuhnya bergantung kepada Allah. Ibadah yang murni karena Allah. Ia tidak beribadah karena mengharapkan pujian atau imbalan duniawi, tetapi semata-mata untuk mencari ridha Allah.
Keikhlasannya semakin mendalam karena ia menyadari bahwa semua amal adalah atas kehendak Allah, terhindar dari riya dan ujub. Orang yang bertawakal tidak sombong dengan amalnya karena ia tahu bahwa segala kebaikan berasal dari Allah. Ia tidak mencari pengakuan dari manusia, melainkan hanya berharap penilaian dari Allah. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa orang yang bertawakal akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, hidup penuh berkah dan ketentraman. Allah menjamin kehidupannya dengan penuh berkah, sehingga ia merasa cukup dengan apa yang diberikan. Ia tidak mudah terguncang oleh ujian dunia, karena ia yakin bahwa semua datang dari Allah. Di akhirat, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Di akhirat, ia akan mendapatkan balasan yang besar, berupa rahmat dan kasih sayang Allah. Ia termasuk dalam golongan orang-orang yang dekat dengan Allah, para wali, dan orang-orang saleh. Menjauhi syirik dan bertawakal kepada Allah adalah jalan menuju keberkahan dan kebahagiaan sejati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib mengajarkan bahwa dengan bertauhid yang murni dan menggantungkan diri hanya kepada Allah, seseorang akan memperoleh ketenangan hati yang luar biasa, pertolongan dan perlindungan langsung dari Allah, kekuatan spiritual dan kedekatan dengan Allah, kesempurnaan tauhid dan keikhlasan dalam ibadah, kebahagiaan dunia dan akhirat yang hakiki. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menekankan bahwa menjauhi syirik dan bergantung hanya kepada Allah adalah inti dari tauhid yang sejati. Seorang mukmin harus membersihkan hatinya dari segala bentuk ketergantungan kepada selain Allah, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Dengan demikian, ia akan merasakan kebebasan sejati, hidup dalam ketenangan, dan berada dalam perlindungan Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Semoga kita semua diberikan taufik untuk menjauhi segala bentuk syirik dan selalu menggantungkan hati hanya kepada Allah. Amin. Demikian sebuah narasi tentang menjauhi syirik dan bergantung hanya kepada Allah. Penjelasan dari kitab Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.